Apa kabar? Topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah berjudul Building Self-Esteem and Confidence, ya, harga diri dan percaya diri. Ini merupakan kurikulum CMT untuk Adventure Eduk 007 dan bahan yang saya ambil dari Adventure Leadership Growth Curriculum, ya. Nah, building self-esteem and confidence, ya, harga diri dan percaya diri. Kalau kita lihat nanti dalam bukunya, ya, dalam buku penuntut Adventurer Leadership Growth Curriculum, ya, itu lebih details, ya, dijelaskan mengenai building self-esteem and fostering resiliency seperti itu. Tapi mungkin kita nggak sampai ke sana, kita hanya konsentrasi di building self-esteem and confidence. Nah, bagaimana cara kita membangun harga diri dan menumbuhkan ketangguhan seperti itu, ya? Ayatnya terdapat dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saya masih ingat ini, ayat ini digunakan pada saat pertandingan tinju antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson, bagaimana Evander Holyfield menulis ayat tersebut di celananya Filipi 4 ayat 13. Tahun berapa waktu itu, ya? Tahun 95 mungkin, ya. Masih ingat nggak, ya? Nah, ingat, ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, ini siklus pengen saya. Lihat saja, ya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Ada goals dan what you'll do, ya. Ada 3 goals, bagaimana kita harus mengidentifikasi manfaat harga diri yang positif dan tingkat ketangguhan yang tinggi bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita di Adventurer. Kenali ciri orang dewasa yang menumbuhkan harga diri dan ketangguhan pada anaknya. Ini perlu sekali, ya, pada saat kita memilih para pembina. Ingat ini, cari ini, ya. Bikin due diligence seperti itu. Kenali ciri orang-orang dewasa yang menumbuhkan harga diri dan ketangguhan pada anak, yang membuat mereka semakin semangat, percaya diri seperti itu. Dan yang ketiga adalah praktek model yang meningkatkan harga diri dan juga ketangguhan pada anak seperti itu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya what you will do, ya, ada 4, ya. Ambil evaluasi harga diri atau ketangguhan, lalu bagaimana mendaftarkan untuk mendapatkan harga diri gratis, artinya evaluasi atau survei itu, ya, sehingga nanti ketahuan, ya, seperti itu. Lalu tulis penyerahan harga diri mengenai petualang, adventurer, dan juga menilai penerapan pernyataan harga diri adventurer, dan juga buat galeri foto adventurer club. Nah, self esteem, ya, harga diri. Apa sih self esteem itu, ya? Bukan Suzuki Esteem, ya. Masih ingat, ya, ada mobil Suzuki Esteem. Ini self esteem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, self esteem berarti kesadaran akan beberapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri, ya. Jadi self esteem atau harga diri tersebut adalah pikiran atau perasaan dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri menurut apa yang disampaikan di KBB ini, ya. Nah, pelajaran ini bagus sekali, ya. Bagaimana Yesus Kristus bermaksud agar setiap orang percaya diri melalui Dia, ya, menjadi berani dan merasa dikasihi untuk apa? Didorong. Bagaimana juga mengalami kasih Tuhan adalah kunci untuk harga diri dan juga ketangguhan yang positif. Kita sebagai seorang pemimpin adventurer dan calon pemimpin adventurer, ya, kita memiliki tanggung jawab bagaimana membantu adik-adik kita yang ada di adventurer itu melalui apa? Kepercayaan diri ini, seperti itu.
Dan ingat, melalui pelajaran ini, ya kita banyak belajar nanti mengenai pesan-pesan kutipan daripada Ellen G. White. Bagus sekali seperti ini. Saya beruntung dikasih ini oleh panitia. Dan ini juga saya belajar sendiri. Jadi belajar dan diingatkan kembali. Dan ingatlah bahwa saya, kakak-kakak, ya, adik-adik calon pembina nanti ya juga dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Tadi ingat bagaimana Kristus bermaksud agar setiap orang percaya diri melalui Dia, ya, menjadi berani, merasa dikasih apa? Untuk di maju, berarti ya. Nah, di sini kalau lihat dari tabel ini ya, ini ada sebelah kiri adalah self esteem dan sebelah kanan itu adalah children with low self esteem ya. Ini ada ciri-cirinya seperti itu. Ya, bertindak mandiri, ambil tanggung jawab, lalu bangga dengan prestasi, toleransi frustasi, lalu apalagi mencoba tugas dan tantangan yang baru, menangani emosi positif dan juga negatif, dan tawarkan bantuan kepada orang lain. Sedangkan adik-adik atau anak-anak yang mempunyai low self esteem itu, mereka cenderung menghindari dari mencoba hal-hal yang baru, ya. Lalu apalagi menyalahkan orang lain atas kekurangan mereka sendiri, ya, dan merasa tidak dicintai dan tidak, nah seterusnya. Lihat di sini bagaimana harga diri dan perilaku anak tersebut, ya, self esteem and children behavior, ya. Harga diri bukanlah menjadi anak itu menjadi besar kepala, ya, karena dia berani atau mungkin mencoba hal-hal yang baru, ya, atau dia menjadi sombong seperti yang dipikirkan sebagian orang. Sebaliknya itu artinya adalah menerima siapa Anda, ya, adanya, dan dengan percaya diri mencerminkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jika saya dan kita semuanya tidak bisa menghargai diri sendiri, akan sulit menggambarkan citra Allah tersebut yang positif kepada siapa? Kepada dunia. Kepada siapa lagi? Kepada adik-adik kita juga, kepada anak-anak kita juga di rumah, seperti itu. Nah, satu lembaga pengembangan anak ya, Children Development Info.com, bagaimana menjelaskan bahwa perasaan anak-anak tentang diri mereka sendiri itu mempengaruhi perilaku daripada mereka, ya. Karena bagaimanapun juga anak-anak adalah anak-anak ya. Ya mungkin mereka keras kepala atau mungkin suaranya keras, egois ya. Apalagi kalau misalnya anak pertama lalu anak kedua itu baru lahir umur 5 tahun, 5 tahun kemudian kayak gitu ya. Jadi dia merasa apa egois ya. Lahir adiknya dia merasa apa saingan seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga tadi anak-anak adalah anak-anak ya. Mereka juga mungkin tadi saya bilang tadi mungkin keras kepala, lancang, egois, suka memerintah, merengek-rengek, atau bahkan malu, enggan untuk berpartisipasi, tetapi apa? Sebagai pemimpin adventurer, ya, saya dan kita semuanya ya dapat membantu mereka untuk mengembangkan perilaku positif dengan meningkatkan kepercayaan diri daripada adik-adik kita. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya mengenai daftar daripada self esteem dan juga children behavior tersebut. Nah, silakan lihat kembali ya. Nah, sekarang apa sih peran daripada orang tua ya, adults role in children self esteem. Nah, kutipan Renung Buat bagus sekali ya, ditekankan. Nanti saya akan tampilkan screen-nya, kutipannya. Ya, bagaimana Ellen G. White sering menulis tentang kebutuhan anak-anak dan mendorong orang dewasa, apakah mereka adalah orang tua atau pendidik untuk mencontohkan kasih Allah tersebut kepada siapa? Kepada anak-anak. Dan banyak dari apa yang Ellen G. White tulis untuk orang-orang dewasa tidak hanya akan membuat anak-anak
tahu bahwa mereka sangat dicintai oleh orang tuanya, sangat dicintai oleh pembinanya, tetapi juga apa? Akan menciptakan harga diri yang tinggi pada anak-anak tersebut, kepada adik-adik kita tersebut. Ya. Nah, sementara kehidupan keluarga dan peran pengasuhan mungkin telah berubah sekarang ini sejak saat di mana Ellen G. White menulis tentang tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak tersebut. Tetapi saran dan pengamatan daripada Ellen G. White tersebut masih. Dan ini juga merupakan instruksi berharga bagi saya, bagi para pembina, dan juga calon pembina adventurer di kemudian. Dalam The Ministry of Healing, ya, ini saya ambil dari Ellen G. White edisi online, ya. Ellen G. White memberitahu orang tua untuk membiarkan anak-anak melihat bahwa saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mencintai mereka dan melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka bahagia. Ya. Jika kamu melakukan demikian, pembatasan yang Anda perlukan akan memilih bobot yang jauh lebih besar di benak mereka yang masih muda. Atur anak-anak Anda dengan kelembutan dan kasih sayang. Lalu selanjutnya, Ellen G. White juga mendorong orang tua untuk terlibat dalam kegiatan dan juga dalam kekhawatiran anak-anak mereka. Ya, Ellen G. White menulis bagaimana seorang ibu seharusnya tidak melukai hati sensitif anak-anak mereka dengan apa? Dengan memperlakukan acuh tak acuh, ya, dan hal-hal yang meskipun sepele baginya. Ingat ini ibu-ibu, ya, ya, tidak melukai hati sensitif anak-anak tersebut seperti itu. Ya, dengan apa? Acuh tak acuh. Ya, hal-hal yang meskipun sepele baginya adalah sangat penting bagi mereka seperti itu. Ya, simpati dan persetujuannya sangat berharga. Pandangan yang menyeluruh, kata dorongan atau pujian akan seperti sinar matahari dalam hati mereka seringkali membuat sepanjang hari itu apa? Bahagia. Itu kutipan dari buku Ministry of Healing edisi online halaman 388 yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, selain itu, kalau tadi kan untuk ibu-ibu, ya. Nah, sekarang untuk bapak-bapak, untuk saya dan bapak-bapak sekalian nih, ya. Bagaimana di sini? Saya klik dulu nih. Lihat ya, bagaimana ayah harus menegakkan dalam keluarganya energi, ya, integritas, kejujuran, kesabaran, keberanian, ketekunan, dan apa? Kegunaan praktis. Ya, ini kata Ellen G. White dalam bukunya Ministry of Healing edisi online halaman 391. Ingat ini, saya harus ingat, bapak-bapak juga harus ingat, calon bapak-bapak juga harus ingat bagaimana menegakkan dalam keluarganya, ya, kejujuran, kesabaran, keberanian, ketekunan, dan kegunaan praktis. Ya. Para ahli saat ini masih percaya bahwa anak-anak yang tahu bahwa mereka itu dicintai dan dipahami memiliki panutan yang baik dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan atau bermakna dengan orang dewasa yang memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak. Orang dewasa, apakah mereka orang tua, pengasuh, atau pemimpin adventurer yang pandai meningkatkan harga diri daripada adik-adik di adventure, di anak-anak, mereka membagikan beberapa sifat yang apa? Yang sangat spesifik dan diperlukan oleh adik-adik tersebut, oleh
anak-anak tersebut. Seorang psikolog, penasihat keluarga, ini bernama Kimberly Kate. Ini bukan foto ini bukan Kimberly Kate ya, ini foto ini artis ya, artis saya nggak tahu lah siapa namanya ya. Tapi ini kita bikin seakan-akan Kimberly Kate ya supaya orang suka melihat gambar ini seperti itu. Nah, dia itu membuat beberapa pengamatan dan eh, berikut tentang orang dewasa yang bagaimana membangun harga diri anak-anak tersebut ya. Bagaimana mereka membangun rasa keterhubungan melalui sentuhan yang tepat dan kata-kata yang penuh kasih ya. Misalnya pada saat adik-adik kita itu misalnya terlambat gitu kan, wah kita jangan marah, kita harus bilang oh nggak apa-apa deh, yuk nanti pertemuan berikutnya jangan terlambat ya, seperti itu. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merasakan bahwa mereka berguna dan sangat penting ya, seperti itu ya, sangat penting baik itu dalam keluarga, sekolah, gereja, teman dan juga apa? Masyarakat. Dan mereka menjadi teladan dan mengajarkan bagaimana keterampilan sosial dan percakapan yang baik. Mereka menceritakan kisah-kisah keluarga dan berbicara tentang hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya nanti silakan baca ya. Lihat di sini bagaimana pentingnya orang dewasa, pembina-pembina yang harus membangun harga diri daripada siapa? Adik-adik tersebut, daripada anak-anak yang ada di mana? Di Adventure. Dan ditekankan kembali bagaimana mereka membantu anak-anak mengenali kualitas dan bakat khusus mereka. Mereka menunjukkan rasa hormat terhadap pemikiran dan perasaan anak-anak. Mereka mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan juga imajinasi daripada anak-anak tersebut. Mereka memberikan dukungan dan sumber daya sehingga anak-anak dapat mencapai apa yang mereka rencanakan. Mereka memberikan tanggung jawab keluarga kepada anak-anak dan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ya, misalnya mau camping, aduh, bagaimana ya ini ya? Ini sepertinya mau musim hujan ini. Kita perlu tenda ini enggak ya? Nah, kita minta mereka untuk apa? Membantu kita untuk membuat apa? Suatu keputusan seperti itu. Dan memberikan anak-anak kesempatan untuk melatih keterampilan baru dan lain-lain. Silakan baca nanti yang ada di sini ya, ada sekitar 13 gitu. Nah, sekarang ini adalah Ellen White punya tips untuk membangun adventure self-esteem tersebut. Ya, untuk membangun harga diri adik-adik adventure sebagai seorang pemimpin, ya, saya dan kita semua memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan harga diri adventurer tersebut. Ya, meningkatkan harga diri adventurer tersebut. Dan saat Anda merencanakan pertemuan klub dan berinteraksi dengan anak-anak, adik-adik tersebut, ya, ajak mereka terlibat seperti itu. Lalu berikan kata-kata yang membangun, ya, jangan sampai kata-kata yang meruntuhkan anak-anak. Ya. Cari sumber yang bagus untuk saran tentang bagaimana cara meningkatkan harga diri anak. Ya, ini merupakan salah satu kutipan yang ada dari buku Ellen G. White seperti itu. Lalu kita lihat di sini lagi ya. Gunakan pelayanan yang lemah lembut dan penuh kasih. Ini pesan daripada Ellen G. White ya. Gunakan pelayanan yang lemah lembut dan penuh kasih. Ya. Kalau saya dari Sumatera, suara saya jangan besar-besar seperti itu kan. Ya, kalau saya ditunjuk sebagai pembina di adventure, saya harus adjustment suara saya itu harus pelan-pelan dan lembut-lembut seperti gitulah ya, lambok-lambok kayak begitu. Ya, sebagai pemimpin petualang, bagaimana mungkin bagian berikut ya yang terdapat dalam Desire of Ages
berlaku untuk interaksi Anda dengan anak-anak di Adventure Global. Lihat bagaimana para orang tua ya dalam mendidik anak-anak, pelajarilah pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan dia. Ya, jika Anda akan melatih, disebutkan di sini contohnya carnation, ya, merah muda. Bagaimana sekuntum bunga mawar atau bunga lili, ya, bagaimana supaya dia itu bertumbuh dengan baik. Sudah tentu tukang kebun itu bekerja dan ada prosesnya, ya. Bagaimana dia membersihkan dahan-dahannya, ya, memberikan pupuk, ya, stek, menyiram seperti itu, ya. Dan tukang kebun ini mempunyai sentuhan khusus, ya, dan tidak kasar, sehingga bunga-bunga mawar tersebut, bunga lili tersebut apa? Bertumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pembina. Ya, kita harus belajar dengan tukang kebun. Ya, khususnya yang menanam bunga katanya. Bagaimana mereka menanam apa? Dengan ketulusan. Ya, seperti itu. Dengan apa lagi? Sentuhan. Dengan apa lagi? Mencintai. Ya. Nah, lalu berikutnya apa? Dorong ekspresi cinta. Ellen White juga menyarankan bagaimana para orang tua untuk membangun anak dengan mendorong mereka menjadi penuh kasih kepada orang lain dan menjelaskan pentingnya anak-anak untuk dicintai dan diajar untuk mencintai uh, uh, dalam baris-baris, ya, uh, untuk mencintai, dan ini terdapat dalam buku Desire of Ages halaman 516, ya, mendorong ekspresi cinta terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tadi ingat yang pertama, ya, gunakan pelayanan yang lemah lembut dan penuh kasih. Yang kedua apa? Dorong ekspresi cinta. Yang ketiga apa? Mendorong ekspresi cinta terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Ya. Nah, sekarang alasan mengapa ada begitu banyak pria dan wanita yang keras hati di dunia ini. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memiliki kasih sayang sejati, ya, dan telah dikucilkan dan tekan. Nah, ini hati-hati, ya, kita sebagai pembina jangan sampai kita lakukan hal ini. Tapi ingat di sini bagaimana kita mendorong ekspresi cinta terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Jika kita menginginkan anak-anak kita untuk memiliki semangat Yesus yang lembut, ya, dari simpati yang ditunjukkan para malaikat bagi kita, kita harus mendorong kemurahan hati, dorong penuh kasih dari apa? Masa kanak. Selanjutnya, ya, mendorong keyakinan dan memperkuat kehormatan. Ya. Nah, saat menulis kepada para pendidik, Ellen G. White menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri dan juga kehormatan dalam anak-anak. Ya, ini bisa kita baca dalam buku Education, ya, White Estate Organization online halaman 289. Bagaimana dia menjelaskan tentang pendidik yang bijaksana. Pendidik yang bijak dalam berurusan dengan murid-murid akan berusaha untuk mendorong rasa percaya diri dan untuk memperkuat rasa hormat. Ya, anak-anak dan remaja diuntungkan karena dipercaya. Ya, banyak bahkan anak kecil memiliki rasa hormat yang tinggi, semua berkenan untuk diperlakukan dengan percaya diri dan hormat, dan ini adalah hak mereka. Nah, sekarang
Bagaimana menurut kita? Mengapa mendorong rasa percaya diri dan kehormatan akan meningkatkan harga diri seorang anak? Tolong jawab ya. Nah, selanjutnya Ellen G. White punya tips adalah bicaralah dengan cinta. Ya, bicaralah dengan cinta. Dalam buku Steps to Christ, bagaimana Ellen G. White menjelaskan bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Ya, dan apa yang Yesus sampaikan, lakukan terhadap orang lain, ya, dia memberikan contoh, ya, perilakunya terhadap orang lain, dan sebagai apa? Pemimpin adventurer dapat menunjukkan yang terbaik di klub adventurer. Yesus tidak menekankan satu kebenaran, tetapi dia selalu mengucapkan dalam kasih. Dia menunjukkan kebijaksanaan dan tenggang rasa terbesar, perhatian yang baik dalam hubungan-hubungan dengan orang. Dia tidak pernah kasar. Ya, tantangan bagi kita ini ya. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar yang tidak perlu. Ya, tidak pernah menyakiti jiwa yang sensitif. Berikan contoh seseorang yang Anda kenal, yang mencintai, yang mencontoh perilaku ini dalam hidupnya ya. Apakah Anda perlu mengembangkan salah satu dari sifat-sifat ini? Selanjutnya, Ellen G. White memberikan pesan. Bersikap baik dan sopan. Keceriaan dan sopan santun harus dipupuk oleh orang tua dan guru. Ya, semua boleh memiliki wajah ceria, suara lembut, sopan santun, dan ini adalah elemen-elemen kekuatan. Anak-anak tertarik dengan sikap ceria, sikap yang cerah, dan tunjukkan kepada mereka bagaimana kebaikan, kesopanan, dan mereka akan menunjukkan semangat yang sama terhadap Anda dan terhadap satu sama. Tips berikutnya dari Ellen G. White. Tahankan selera humor. Ya, tetapi jangan sampai selera humor yang mengganggu orang. Ya, harassment seperti itu. Itu juga harus kita jaga dengan baik seperti itu ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat ini. Ya, kita sebagai pemimpin adventurer, ya, kita tidak mau mematahkan semangat daripada adik-adik kita. Melainkan kita harus membangun semangat mereka. Dan Ellen White mencontohkan hal ini dalam kehidupannya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita sebagai pembina di Adventure ya benar-benar dapat melaksanakan apa yang Yesus Tuhan inginkan ya, dan kita harus mencintai dan mengasihi adik-adik kita tersebut ya. Kita banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyanggupkan pelayanan kita dan pelayanan kita Tuhan memberkati. Akhir kata, saya Christian Shotang mengucapkan salam adventure. Tuhan memberkati. Adventurer!